Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiadela Rahman. Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial terkait ini slide bagian source code. Oke, untuk kali ini kita langsung saja buka ke bagian Chrome. Kita buka di sini ini slide. Nah, di sini ada di bagian ini slide Perpusnas, kita klik. Di sini sudah muncul bagian tampilan dari ini slide. Ada dua, yaitu ini slide ini mempunyai bagian ini slide portable dan source code. Untuk kali ini kita bakal memberikan tutorial ke bagian source code. Kita klik bagian ini dan pilih bagian PHP. Nah, di sini untuk bagian pertama ada ini slide versi 3.2 revisi 10 Februari 2021 bagian portable. Nah, akan tetapi untuk kali ini kita akan membahas di bagian source code. Paket source code ini slide versi 3.2. Nah, di sini tidak ada langkah-langkahnya, berbeda dengan bagian portable dia ada, tetapi untuk di bagian source code ini tidak ada. Nah, kita akan memulai di bagian instalasi bagian source code. Kalian bisa klik bagian ini, Nah, dia bakal seperti ini. Karena saya sudah mendownloadnya, jadi tidak perlu, dan kalian bisa juga setelah itu melakukan instalasi juga di bagian database kosong. Oke, tampilannya seperti ini. Kita jeda saja karena ini sudah saya download. Dia bakal seperti ini. Baik, ini adalah tampilan dari ini slide di bagian source code tadi, dan ini database kosongnya. Selanjutnya, ada aplikasi yang perlu diinstal. Itu sangat perlu untuk membantu kita untuk melakukan instalasi ini slide. Nah, untuk itu kita perlu buat di sini plus oke, enter. Nah, begini tampilannya. Langsung saja kita klik ke bagian download. Oke, jadi untuk tampilannya itu seperti ini. Kita klik saja bagian ini. Ini sudah selesai, kita scroll saja ke bawah dan kita installer. Oke, karena saya sudah terlebih dahulu untuk melakukannya, jadi ini tidak perlu. Instalnya seperti ini, sama dengan bagian source code dan database kosong. Nah, biar gampang untuk mencarinya, kita buatkan saja folder baru. Di sini folder baik. Oke, kita yang bagian ini kita buatkan di folder. Kita tambah apakah ada. Baik,
Database yang sudah kita download tadi, kita perlu menyatukannya di satu folder. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita langsung saja ke exam, kita instalasi. Oke, di sini kita langsung saja klik next dan kita tinggalkan saja MySQL dan PHP. Oke. Oke. Kita next. Nah, hilangkan di checklist ini. Next. Kita tunggu saja prosesnya. Ini cukup lama, jadi nanti saya bakal potong. Baik, di sini sudah berhasil. Untuk itu kita biarkan saja bagian di ini, kita finishkan dan kita tunggu saja jendela dari exam. Ntar kita save dulu, karena ini tampilannya cukup berbeda. Nah, ini versi yang bagian yang lama. Oke, di sini untuk jendelanya sudah berhasil. Kita start Apache-nya kita start, dan untuk bagian MySQL-nya juga. Oke, baik. Kita minimize. Untuk langkah selanjutnya kita perlu mengekstrak bagian source code. Oke. Di bagian source code ini kita perlu untuk baik, kita klik bagian kanan. Oke, kita tunggu saja. Oke, di sini kita ekstrak file. Kita pilih di bagian Windows C, kita klik ini, dan kita buatkan di exam bagian ini. Dan kita cari bagian htdocs dan kita klik. Kita oke kan. Oke, kita tunggu saja. Ini memerlukan proses yang cukup lama juga. Baik, nanti saya bakal potong saja karena di sini jaringan cukup susah. Oke,
Di sini kita sudah selesai untuk mengekstraknya. Kita pergi ke bagian exam ini. Ini bagian dari source code tadi. Baik, kita ke bagian htdocs. Kita klik dan di sini bagian installernya kita ubah tiganya. Bagian di sini local host. Oke, di bagian ini kita pilih saja bagian hpMyAdmin. Baik, di sini kita membuat database-nya. Oke, di sini kita buat this file. Kita create. Jika sudah, kita butuh importnya database kosong ke ini slide. Baik, kita bisa ke bagian di sini import. Oke, kita klik import dan di sini kita bisa untuk menambahkan bagian dari folder dari database kosong tadi. Yang ini bagian dari database kosong tadi. Nah, untuk itu kita perlu untuk ekstraknya terlebih dahulu. Oke, kita ekstrak here. Baik, di sini sudah ada bagian folder database kosongnya tadi. Kita bisa untuk menambahkannya ke sini. Kita klik ya di bagian ini slide ini dan di sini kita klik open. Baik, di sini sudah ada dan kita langsung saja klik go. Tunggu saja karena memerlukan proses cukup lama juga untuk jaringannya. Kayak di sini pastikan sudah ada checklist hijau. Jika merah itu tandanya ada cara yang salah. Oke, kita perlu untuk mengeditnya di bagian htdocs. Kita pergi ke drive C dan exam. Kita klik htdocs. Klik bagian ini slide. Kita cari bagian common, klik bagian solving, lock HP. Nah, kita di sini unlock HP ini dibuka dengan notepad. Di sini kita install dulu bagian notepad ini. Kita klik. Yes. Oke. Next saja. Next.
Baik, untuk di sini kita hilangkan saja checklistnya karena nah di bagian yang tadi kita perlu untuk mengedit dua. Nah, di bagian ini edit notepad. Nah, untuk di bagian ini slide versi 3 ini kita hilangkan 3 dan F-nya. Nah, di sini di bagian port ini kita ubah kok 309 menjadi 36. Di 6 dan di sini kita lakukan save biar tersimpan dia, kita biarkan saja. Di sini kita klik, kita buatkan localhost. Di sini kita buatkan localhost garis miring ini. Baik, oke. Oke, baik. Jika tampilannya sudah seperti ini, itu tandanya proses untuk instalasi ini slide source code sudah berhasil. Nah, jika kita ingin masuk ke admin store, bisa klik di bagian back office. Di sini. Nah, untuk username-nya kita buatkan slide dan bagian password-nya slide sama dengan kita check in. Baik, di sini sudah selesai untuk proses penginstalasiannya. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita bakal langsung pergi ke bagian katalog untuk membuat peminjaman buku, untuk meminjam buku. Nah, buat entry katalog ini ada dua bagian. Yang pertama ini entry katalog untuk AACR2 dan di bawahnya entry katalog RDA. Nah, untuk tutorial yang pertama ini kita bakal mulai dulu dari AACR2. Baik, kita langsung saja klik bagian entry katalog. Nah, untuk entry katalog ini jenis bahannya itu kita bisa pilih bagian monograf, buku, jurnal, dan laporan. Oke, di sini sudah dipilih. Nah, untuk judulnya itu bagian pengantar ilmu perpustakaan.
Anak judul diisi jika ada, dan penanggung jawabnya tuh Tio Basuki. Ya huruf besar ya, besar. Sulistyo Basuki. Bagian takjub pengantar utamanya tuh buatkan Sulistyo Basuki. Sulistyo Basuki. Oke. Itu di Jakarta. Terbitnya tuh Gramedia Pustaka Utama. Tahunnya tuh 1991. Oke, untuk bagian jumlah halaman kita buatkan pakai huruf Romawi 2, 3, 4 HLM. Oke, di bagian cat ilustrasi ini kita buatkan ilus titik. Di bagian dimensinya buatkan 21 cm. Nah, ini tidak bit bahan sertaraan, ini nggak perlu diisi. Di bagian edisinya tuh buatkan titik spasi 2, spasi cetakan ke-4. Nah, di bagian subjek ini saya bakal buatkan 4 subjek. Nah, di sini kita bakal pilih yang pertama topikal. Kita buatkan perpustakaan. Di bagian yang keduanya kita buatkan manajemen. Di bagian ketiganya kita buatkan pustakawan. Oke, di bagian nomor klasifikasi ini kita buatkan 020. Nah, untuk nomor panggilan ini dia bakal secara otomatis untuk ISBN-nya 978 238 2837 223. Nah, bagian catatan tidak perlu diisi, tetapi untuk bahasa ini kita bakal pilih ke bahasa Indonesia, dan untuk bentuk karya tulis tuh kita buatkan ke 000 ini fisik atau tidak didefinisikan. Terus itu di bagian G, umum. Oke, di sini langsung saja kita tampilkan di Outlook, kita klik, nah kita simpan. Karena katalog tadi sudah untuk menginput buku tadi sudah berhasil, kita pilih ke bagian koleksi. Nah, di bagian koleksi ini kita tambahkan ke eksemplar. Untuk di bagian jumlah eksemplarnya kita buatkan 3. Oke, di sini buatkan 001 dan 002, selanjutnya 003. Di bagian no barcode 001 samakan dengan no induk 002 dan 003. Di bagian tanggal pengadaan ini kita buatkan saja untuk hari ini tanggal 3. Oke. Jenisnya pembelian. Untuk nama sumber ini kita tambahkan. Kita tambah. Buatkan penerbit Republik
Oke, kita simpan. Oke, ini sudah berhasil. Bentuk fisiknya buku. Kategorinya tuh koleksi umum. Aksesnya dapat dipinjam. Koleksi perpustakaannya di perpustakaan pusat. Lokasi ruangnya tuh di ruang baca umum. Untuk ketersediaannya tuh tersedia mata uangnya rupiah, kita buatkan harganya 70. Oke. Nomor ini sudah secara otomatis nomor panggilannya. Kita tunggu saja. Oke, di sini kita simpan. Nah, untuk langkah selanjutnya kita bikin barcode. Kita klik di bagian ini semuanya. Aksinya ini kita pilih bagian cetak tabel. Cetak label. Kita pilih di bagian cetak label. Oke, di bagian ukuran kertas ini kita pilih saja kertas A4. Di bagian pilih model, kita pilih model A4 2 dan bagian PDF-nya biarkan saja kita proses. Kita pilih ke label ini. Barcode ini ada di halaman cover utama di bagian bawah. Seperti itu. Ini kita close saja. Karena sudah saya buat, ini sampulnya. Oke, kita open. Nah, untuk melihat bagian buku yang sudah kita input tadi, kita pilih ke bagian apa. Kita klik apa dan di sini sudah ada pengantar ilmu perpustakaan. Oke, di sini sudah ada pengantar ilmu perpustakaan Susilo Basuki. Dan sini udah ada bagian yang sudah kita buat tadi. Oke, untuk langkah di bagian ini kita bisa memilih entry katalog RDA. Oke, kita buatkan manajemen perpustakaan. Anak judulnya buatkan jika ada dan penanggung jawabnya tuh Sutarno. Di bagian ini kita buatkan Sutarno. Sekarang di sini buatkan jika ada ya guys. Karena di bagian ini tidak ada, kita buat untuk penerbit dan atau publikasinya itu kita buatkan di Yogyakarta. Namanya tuh di Gramedia. Tahun 2023 jumlahnya tuh ini pakai angka Romawi 234 halaman. Keterangan ilusnya tuh ilustrasi, bagian dimensinya tuh 24 cm. Nah, bahan setaraan ini buatkan jika ada, bagian teks isi buatkan teks. Karena di bagian
Karena untuk ini slide portable ini berbeda dengan slim. Kalau slim kita bisa memilih sudah ada. Kalau di ini slide ini kita harus mengetiknya. Oke, di bagian jenis media ini tanpa perantara. Oke. Tanpa perantara, jenisnya tuh volume. Jenis pada volume edisi kedua. Ini subjeknya perpustakaan. Oke. Nomor kelasnya 025. Nomor panggilannya ini sudah terisi karena secara otomatis, dan ISBN-nya di bagian 978343232. Nah, kita lanjut ke bahasa. Bahasa pilih bahasa Indonesia, bentuk karya di G. Bentuk karya di 0 dan sarananya tuh di G, umum. Oke, kita klik simpan. Oke, di sini sudah berhasil. Kita ke cover, kita cari lagi, dan kalian juga bisa mengaksesnya. Tadi kita pilih saja. Nah, untuk covernya kita pilih saja seperti ini. Ini contoh, karena cukup susah untuk mencari karena jaringan agak sedikit susah. Kita unggah. Oke, di sini sudah tampil cover yang kita buatkan tadi. Memang sedikit berbeda dari cover dan judulnya karena ini sebagai contoh. Nah, lanjut untuk tutorial ke entry keanggotaan. Nah, untuk member atau nomor anggota itu Inisled bisa memberikan secara otomatis untuk pengaturan dengan angka yang random yang diberikan oleh Inisled. Nah, kalau Anda ingin mengetahui secara manual, misalnya kalau di sekolah atau perguruan tinggi itu disesuaikan dengan kartu kode dari kartu siswa. Untuk mengetahui itu untuk menjadi manual disettingkan di administrasi. Oke, di administrasi. Kemudian di pengetahuan anggota. Kemudian di pengaturan anggota. Lalu pilih ke bagian entry anggota. Nah, untuk penentuan entry anggota ini, penentuan nomor atau anggotanya itu bisa diklik, kita klik untuk manual. Oke, kita simpan. Kemudian, kalau Anda di perpustakaan daerah, pada umumnya menggunakan otomatis secara di perpustakaan sekolah atau perguruan tinggi, tidak cocok otomatis dan tidak efektif. Kalau sudah kembali lanjut lagi ke bagian number. Misalnya kita buatkan 1, 2, 3, 4. Identitasnya buatkan 1, 2, 3, 4. Nama lengkap Septia Adil Rahma. Oke, tanggal lahir
tempat lahir di Padang. Tanggal kita pilih tahun 2005. Oke, di sini 2005. Nah, di sini kita pilih September. Tanggal 7 September. Oke. Nah, kita perlu mengisi di bagian yang ada bintang-bintangnya saja. Kalau nggak ada bintang, nggak usah diisi. Jenis kelamin perempuan. Nah, jenis anggota ini memiliki aturan denda, beberapa maksimal pengetahuan peminjaman yang berbeda. Kalau ingin mengatur, bisa di bagian administrasi. Di bagian administrasi, di bagian administrasi, di bagian jenis Nah, kalau pengen diatur bisa di bagian administrasi ke bagian anggota. Oke, di sini kita pilih saja di bagian mahasiswa dan untuk status anggotanya aktif. Oke. Oke, ini sudah selesai, kemudian kita klik simpan. Maaf. Oke, kalau sudah selesai kita klik simpan. Nah, ini sudah berhasil. Nah, di sini sudah ada bagian foto jika ingin ada data pelanggan, data peminjaman, gitu. Dan data pengejaan dan perpanjangan dan data sumbangan. Oke. Oke, di sini kita pilih ke entry anggota. Anggota. Kita bisa masukkan foto. Bagian nama ini kita pilih bagian foto, kita unggah. Kita pilih terlebih dahulu. Kalian bisa menambahkan foto kalian. Oke, kita unggah. Baik, kita bakal tunggu berhasil untuk tampilannya di sini. Nah, di sini sudah berhasil untuk menambahkan foto. Kita langsung saja untuk mengklik bagian simpan. Oke, habis itu kalau sudah selesai kita klik saja bagian ini, selesai. Baik, ini sudah berhasil untuk menambahkan fotonya. Nah, dari dua judul buku, maaf di sini agak salah karena tadi salah input. Dua buku, 3 eksemplar, dan 1 anggota. Nah, kita bisa melihat di bagian menu sirkulasi. Nah, untuk peminjaman yang kita minta pertama adalah kartu anggota yang di-scan-nya yaitu bagian 1, 2, 3. Sini 1, 2, 3. Lalu cari anggota. Di sini sudah ada anggota, kita masukkan
Nomor barcode-nya 10101. Kita simpan saja. Oke, jika sudah, kita cetak file peminjamannya. Pinjaman. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Baik, kita cancel saja. Sekarang kita mengajukan untuk pengembalian. Kita balik lagi ke menu sirkulasi. Di sini kita pilih entry pengembalian. Di sini kita buatkan 001. Oke. Nah, sudah ada. Nah, baik. Inilah tampilan yang tadi. Nah, sudah sesuai koleksi yang akan dikembalikan. Nah, kita klik simpan. Oke, sudah berhasil. Oke, kita lihat bagian pengembaliannya. Nah, di sini sudah ada pengembaliannya, jatuh tempo dan tanggal pengembaliannya. Oke, terus saja kita balik lagi ke menu sirkulasi. Kita pilih daftar pengembalian. Nah, ini sudah ada daftar dari daftar pengembalian. Baik, sekian dari tutorial tentang ini slide. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara. Maaf jika ada dari pembuatan ada yang salah atau ada yang kurang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.